إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 243. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-23. Judulnya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jadi kita orang Islam diajarkan tentang akhlak mulia. Kepada yang tua kita disuruh untuk menghormati, dan kepada yang ta'anum pada kita disuruh untuk menyayangi. Dan ini kaitannya ada juga dengan husnuzan, baik sangka kepada manusia, kepada orang tua. Contoh misalnya kita tetamu orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana sangkaan hati kita? Baik sidin daripada ulun. Nah itu sangkaan kita, baik sidin daripada ulun. Kenapa jadi kayak itu? Sidin lawas sudah hidup, banyak sudah beramal. Ulun ini hanya saja hidup, tapi banyak bisa amal. Jadi kesimpulannya baik sidin daripada ulun. Nah itu. Kemudian ketika tetamu orang yang lebih anum daripada kita, tetap juga sangkaan kita husnuzan, baik inya daripada aku. Kenapa? Inya hanya aja hidup, berarti kan lebih banyak lagi bisi dosa. Bahkan inya misalnya belum balik, kada ada bisi dosa lagi. Amun aku nih umur misalnya 50 tahun deh, banyak sudah mengoleksi dosa. Berarti kesimpulannya baik inya daripada aku. Nah, jadi baik terus sangkaan kita nih, baik kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, itu kita selalu husnuzan, tawadhu kepada orang-orang tersebut. Jadi kadida kisah bersombongan baharatan. Bunyi hadisnya an Amrin ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada Amr bin Shu'aib dari ayahnya, kemudian dari datunya, belum tahu datunya tuh kayaknya jadun tuan kai. Jadi meriwayatkan daripada abah
daripada kai. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Berkata, berarti yang berkata ini kai sidin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalangan umatku yang sempurna. Jadi nang itu nang pas anunya lah, nang maknanya nih. Jangan dimaknai gini, kada tak masuk umatku, jangan gitu. Mun kada tak masuk umat Nabi Muhammad berarti orang kafir lah. Mun kada menghormati orang tua, jangan. Nah, umat Nabi Muhammad cuman umat Nabi Muhammad nang kada tapi sempurna imannya, kada tapi sempurna mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Bukan dari kalangan umatku yang sempurna, orang yang tidak mengasihi yang kecil dari kalangan kami dan tidak mengenal kemuliaan orang yang tua di kalangan kami. Jadi apabila ada orang Islam ini kepada orang yang tua kada menghormati, kada memuliakan, kepada orang yang muda kada menyayangi, tetap aja umat Nabi Muhammad juga statusnya cuman umat Nabi Muhammad nang ya kurang sempurna. Bukan kada tak masuk umat Nabi Muhammad, kada, tetap inya umat Nabi Muhammad juga. Nah, jadi umat Nabi Muhammad nang dikatakan sempurnalah imannya, yaitu yang mengamalkan syariat Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Berakhlak mulia kepada orang yang muda dan kepada orang yang tua. Kepada yang muda menyayangi, kepada orang yang tua memuliakan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Keterangan, dalam masyarakat kita ada orang yang lebih tua dari kita dan ada yang lebih muda dari kita. Ada kalau kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali di dalam kitab Usfuriyah Sayyidina hendak tolak ke masjid pagi-pagi, saya ada orang tua lambat berjalan. Adab Sayyidina Ali menghormati orang tua, kada wani menyelip orang tua. Jalan sini bagamat di belakang orang tua ini. Sekalinya pas sampai di muka masjid, sekalinya beliung orang tua nih. Sekalinya orang tua ini orang kafir kalinya. Ada orang Islam. Nah, lalu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Waktu itu Nabi Muhammad sudah mengerjakan sholat subuh berjamaah, dan waktu itu sudah rukuk, posisinya rukuk, dan rukuk Nabi agak lama sehingga Sayyidina Ali sempat memperdapati rukuk bersama imam. Jadi memperdapati satu rakaat, kada menambah dah. Mungkin itu di rakaat pertama lah, rukuk di rakaat pertama. Nah, sekalinya imbah tontong salam Nabi, lalu ada sahabat yang bertagun, kenapa jadi pian wahai Rasulullah pina lawas rukuknya? Ujar Rasulullah, aku tadi jadi lawas rukuknya ditahan Jibril kan, disuruh Jibril kan belawas rukuk tenah, karena Ali belum datang ke masjid, adangi Ali. Nah, sekalinya kenapa Jibril nang kayak itu diperintah Tuhan, karena Tuhan ini membalas kebaikan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini menghormati orang tua tadi, padahal orang tua itu orang kafir. Ya kayak itu balasan Tuhan kepada Sayyidina Ali, apakah lagi kita menghormati orang tua itu orang Islam, dibalas Tuhan ya pahala. Nah, dan yang sudah lanjut sekali usianya ada yang sudah lanjut panjang masih kita nih,
sekali usianya. Dan ada pula yang baru lahir bayi. Ada laki-laki dan ada perempuan. Maka dalam hadis ini kita diperintah untuk mengasihi yang lebih muda daripada kita. Apakah lagi mereka yang masih kecil, yang masih belum cukup akalnya, yaitu dari kalangan anak-anak. Nah, kita menyayangi. Karena apa? Karena ini kada berdosa. Mereka masih mentah, ibarat neng buah itu masih mentah ya. Dan masih belum banyak merasai asam garam dalam kehidupan. Asam garam itu manis atau masamnya dalam menghadapi kehidupan anak-anak ya. Pada tapi ngerti lagi nya. Mereka belum banyak pengalaman dalam hidup ini. Maka yang lebih tua, nah ini cara mengasihi nang anum nih ya, apa nih kita nang Tuhan nih. Maka yang lebih tua daripada mereka hendaklah membimbing mereka nang muda dengan kasih sayang dan ikhlas. Jadi kepada nang muda kita disuruh menyayangi. Caranya apa? Kita bimbingnya, anak muda nih asal ada nang membimbing ya mau disuruh-suruhi, maksudnya dibimbing dalam kebaikan. Asal ada nang mahuluakan aja. Apalagi misalnya kita nih sudah tuha, awak sudah uyuh. Kadang-kadang nang megawi itu banyak anak muda biar kita nih pinanya nah alurakan gawi ini. Nah, ya kalau nah ini nang baik gawi ini. Bila begawian pinanya banyak nang anum-anum nang gawi daripada nang tuha-tuha. Nang tuha pina uyuh misalnya sudah. Nah, tapi dibimbing dalam kebaikan dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang nih caranya lawan anak muda tuh jangan disariki. Jangan dikarasi, jangan dimamai. Itu cara merangkul anak muda. Dan ikhlas pulang. Dengan kasih sayang, dengan ikhlas. Amun anak muda ini dikasari, ini bisa membalas. Darah mudanya kan masih mengalir bergelora ke orang tua. Ada di suatu kampung nih kejadian lah, kada nyebut kampungnya lah, kada menyebut kampungnya. Nang orang ini lawan anak muda tuh kada tapi rasuk, kada bisa merasuki anak muda. Jadi modelnya tuh mau di kayak tahuan lah lawan anak muda. Soalnya kalau dirasuki di kawan kau aja dibimbing. Cuman ini orang tua ini agak keras, pada kau sedikit salah mamai kepada anak muda. Pas pangantinan lah. Biasanya kan di kampung tuh anak muda nang begawian tuh nang sorong sintak tuh kan inya kuat anak muda nih. Inya kada menggani. Anak muda nih malah piring hilangan banyak. Ya anak muda ini bisa sari, bisa dendam, dipataknya di mana kah pas pengantinan itu? Malah piringnya hilang, ada nang pecah juga, nang kayak kada normal tuh nah. Banyak benar hilangnya, banyak benar pecahnya. Ada tetamu di higa pisang kah, tumpukan nang gayang banih kah itu nah. Nah, ada juga cakanya anak muda tuh dikawani, dibimbingi, maksudnya jangan disayangi, kayak apa dirasuki dulu, lalu tapi dibimbing dalam kebaikan bang ya lah. Lalu inya tuh nyaman hatinya orang kita, apa tuh orang kita bila hendak bacarakan bilangnya kan lagi nyuruh bubahannya tuhnya langsung menggani, nah membantui situ sini, sarang solong sintak. Amun kita baik tah. Nah, dengan kasih sayang artinya jangan disariki, jangan kalau inya tak salah dipadahi, bagamatan dibimbing deh. Nah, itu caranya.
maka janganlah mereka menjadi sasaran penindasan. Ini kayak orang nang minta maaf lah, ada sebagian sekolah ada seberataan malah sekolah nang ospek kan namanya itu apa kan itu, bila ada murid baru ditindas itu dibully, ada digantongi di sini, disuruh napa wah bijamur, itu bukan seniornya biasanya nama melampiaskan mungkinnya bahari kayak itu juga kisahnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah dihapuskan sudah ini tuh kegiatan-kegiatan kayak itu. Nang sejak nang Anies jadi menteri pendidikan kah? Kemarin nggak ada salah lah. Nah itu harus ditindak Pak, harus dihilangkan Pak, apa nang kayak itu tah. Apakah lagi misalnya di pesantren kan cocok lalu di pesantren ada anak murid baru lalu dibully, disakiti, ditindas. Nah itu kada menyayangi anak muda ngarannya. Nah, maka di pesantren itu harus diajarkan tentang akhlak mulia ya lah, di antaranya membimbing nang muda, menyayangi nang muda. Mungkin nang muda ini kan ini hanyar hidup, jadi kada tahu kayak caranya kayak apa, banyak tersalah, jadi dipadehi nang bujurnya kayak ini, bujurnya kayak ini. Nah, maka janganlah mereka menjadi sasaran penindasan. Manakala yang lebih tua daripada kita pula, manakala yang lebih tua daripada kita pula, kita disuruh menghormati mereka nang tua dah, karena mereka lebih berpengalaman. Bisa juga ya kalau kita minta apa saran kepada orang tua, karena mereka sudah berpengalaman kayak apa caranya ini. Mereka lebih banyak merasai asam garam, artinya banyak sudah pengalaman nih dalam kehidupan, dalam menghadapi kehidupan. Lawan juga ada dalam riwayat hadis yang lain lah, apa namanya, bila kita nih waktu anom lawan orang tua tuh hormat, lawan orang tua selalu hormat. Kina dibalas Tuhan kita bila Tuhan dihormati nang muda juga. Cuman bila tahwa di situ kadang kita menghormati orang tua tuh supaya dihormati juga, kadang itu niatnya. Kita memang niat lillahi ta'ala. Kita menghormati orang tua lillahi ta'ala gitu nah, karena mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Adapun Tuhan membalas kita di dunia waktu kita tuha dihormati oleh orang muda juga, itu memang bonus lah ibaratnya tah. Tapi kalau kita nih waktu anom kada hormat orang tua nih, kada badap orang tua, lihat kita bila tuha orang nang anom-anomnya kada menghormati kita juga. Ada riwayat hadis gitu. Nah, artinya di dunia tuh dibalas Tuhan sudah. Nah, apalagi lawan kuitan lah, apalagi lawan kuitan. Kalau berlaku persatuan antara tenaga pemuda, kan pemuda ini bertenaga, ini banyak begawi. Kalau kita beracaraan dah, pemuda nang banyak nang bergerak. Nah, tukang jaga parkir, tukang macam-macam lagi, tukang sorong nasi misalnya lah. Dan bimbingan dari kalangan yang tua-tua yang lebih berpengalaman. Ini artinya kompak nih. Nang anomnya hakon dipadahi, dibimbing. Cuman membimbingnya tadi jangan menyarik. Itu bila menyariknya bisa hancat ke kanan-kanan nih. Jualan tak? Nya bisa melawan. Jadi menagur, misalnya ada tasalah menagur, jangan kasar, lemah lembut aja, dibimbingnya itu nah. Soalnya mau aja menurut, nah mau menurut, betul nang Tuhannya juga ya menjalurakan ya Allah, membimbing. Nah, maka akan mudah dicapai suatu tujuan dan akan lebih terjamin segala sesuatu itu.
dapat dicapai dengan selamat dan sejahtera. Jadi bagus saya kira misalnya berlaku tujuan itu ya lah. Nah, namun kedua belah pihak ini bersatu. Nah, tentang aja nang Tuhan dengan ide-idenya, dengan apa saran-sarannya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu ya kalau kita lawan nang muda kita sayangi, jangan disariki. Lawan nang Tuhan kita hormati. Terus hadis berikutnya, hadis ke-24, judulnya disukai dan menyukai orang lain. Disukai dan menyukai orang lain. Jadi kita orang Islam ini berusaha supaya pribadi kita ini disukai orang. Supaya kita ini disukai orang. Jadi lamun kita terdirilah, namun dikaitkan dengan hadis berikut yang sebelum tadi, mun kita nih lah disukai orang, mungkin dengan akhlak kita yang baik. Lalu anak muda itu bila kita padahi, aku nih nurut, kita sudah disukai. Caranya apa? Jangan kasar, jangan menyerikan, jangan menindas anak muda. Lalu kita nih disukai orang. Jadilah kita nih figur orang yang disukai orang. Supaya kita nyaman berurusan ya kalau, dan bukan cuma disukai dan menyukai orang lain juga. Dan menyukai orang lain. Nah gitu. Disukai orang lain kayak apa caranya? Ya berakhlak mulia. Kan banyak sudah yang kita baca nih daripada hadis-hadis Nabi nih. Ya Allah, supaya kita disukai orang lain, berakhlaklah mulia, dan hati kita pun juga dituntut untuk menyukai orang lain, terutama orang Islam. Karena ada riwayat hadis artinya kada sempurna iman seorang kalian apabila kalian ini kada mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bunyi hadisnya, wa an Sahlin ibni Sa'din as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ma'lafatun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Rawahu Ahmad. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu sifatnya nih jinak dengan orang lain. Jinak dengan orang lain. Artinya ibaratnya lawan orang tuh mudah bergaul gitu nah. Maka tiada ada kebaikan orang yang tidak menjinaki orang lain dan tidak mau dijinaki oleh orang lain. Tidak ada kebaikan. Artinya bila orang kada rasuk gitu nah, dan kada hakul marasuki orang, orang kada baik hubungan dan kada hakul membangun hubungan yang baik lawan orang, itu tidak ada kebaikan ya. Hadis riwayat Ahmad, karena kita di dunia ini kata kawa hidup nih sorangan kata kawa, pasti memerlukan bantuan orang lain. Keterangan, manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan suka berjinak-jinak antara satu sama lain. Itu tabiatnya, manusia ini suka berjinak-jinak antara satu sama lain. Artinya perlu kawan gitu nah. Kayak Nabi Adamnya kan sorangan pina gelisah di dalam surga. Lalu diciptakan Datu Hawa ya kan hanya tenang.
Atau dalam bahasa lain, manusia suka hidup berkumpulan. Suka hidup berkumpulan. Buktinya di HP-nya banyak misi grup. Grup anu kan. Nah, oleh itu, maksudnya oleh karena itu, apabila seseorang tawanan dikurung bersendirian di dalam penjara dalam jangka waktu yang agak lama, itu merupakan satu siksaan yang dapat membuat tekanan dalam jiwanya. Tabiat manusia ini kata coba kawan, pas misalnya di penjara, lawas di penjara misalnya, bisa goncang jiwanya, bisa stres jiwanya. Adalah ulun membaca dalam lugat itu ada dalam pak nang sekolahan tuh ada lugat bahasa Arab. Dan kisah burung tuh nya bepandir, burung nang di dalam sangkar lah, minta maaf lah kalau ada begodoan burung di dalam sangkarnya emas. Lalu burung ini bepandir, aku jadi burung walaupun sangkarnya emas, bertatahkan mutiara, aku bagian di sini aku kan senang, aku gelisah, aku hendak bebas. Nang ko ingin ini bebas supaya aku tetamu kawan, tetamu keluarga, tetamu bini, tetamu anak. Jadi walaupun ini rumah nih sangkar nih mewah, tapi sendirian di dalam sangkar ini itu tidak membuat aku bahagia. Yang aku bahagia itu apabila aku ketemu dengan rekan-rekanku. Nah, disebutkan dalam kisah burung itu dalam logat. Kayak Nabi Adam dalam surga, yang gelisah juga. Tuhan paham. Lalu diciptakanlah seorang perempuan cantik, hanyar tanang Nabi Adam. Nah, karena yang demikian itu bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Fitrah manusia ketujuh berkumpul, berkawan. Nah, untuk sedikit masa kadang-kadang manusia perlu menyendiri, tapi bisa jawab lah perlu menyendiri dalam usaha mencari ketenangan. Jadi kadang-kadang berkumpulan, kadang-kadang menyendiri. Ya kalau contohnya malah behira bakawan, pasti behira menyendiri ya kalau atau munajat lawan Tuhan, hendak berduaan aja pasti menyorangan di kamar kan, atau hendak menenangkan pikiran kan, perlu juga bang menyendiri dalam usaha mencari ketenangan dan kedamaian jiwa. Namun setelah itu imbah menyendiri beberapa saat, ia kembali lagi kepada fitrahnya apa? Untuk bersama-sama dengan orang banyak, hendak berkumpulan pulang, buka pulang ke WA, nah ada kan chat dari kawan di grup, nah ya lah. Jadi manusia yang baik itu ialah orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain, tentunya dalam hal kebaikan. Begaul kita kan dalam majelis-majelis kebaikan, dalam hal-hal kebaikan, berjinak-jinakan ya. Berjinak-jinakannya pun karena Allah. Kan kita nih disuruh mencintai dan mencintai karena Allah. Orang yang mencintai Allah bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka bergaul dan bertukar-tukar pikiran dengan orang lain, maka memberi nasihat dan suka dinasihati oleh orang lain itu kan memerlukan perkumpulan. Kalau kita hendak bermusyawarah, bertukar pikiran, hendak mengadakan acara maulid, ya kalau kita bermusyawarah itu kan berkumpul lah, tidak mau kita sorangan-sorangan, atau kita hendak memberi nasihat atau minta dinasihati, hadir ke majelis kan misalnya, kalau memberi bantuan kepada orang ya kalau itu pasti itu berinteraksi dengan manusia dan menerima bantuan dari orang. Ingin situ aja kah?
ingin situ aja nah anunya ulunnya nah paget nah ada hal lagi habis itu tapi sedikit deh sampai jam itu ya kan adalah ada maksudnya ini nih belum kedatangan nah ini kedatangan lah nah saya dan begitulah seterusnya maka ada orang yang tidak suka bergaul dengan orang banyak atau dia sendiri tidak mau diajak bermes ada kali ya kada ta anu nah ulun nah kada ta buat di sini nah hingga halaman 247 ya nah kada begitu penglone 2408 gitu ulun ya dan bawa kitabnya ulun ini kan tujuh secara ringkas saja ini nah dan begitulah seterusnya kalau ada orang yang tidak suka bergaul dengan orang banyak atau dia sendiri tidak mau diajak bermesra-mesra dengan orang banyak maka orang ini kurang kebaikan bukan kan dapat kebaikan lah kurang kebaikan bapang lah bila orang tahu saruan kada tulak kan kada dapat pahala saruan kada kanyang marut ya Allah kurang lah orang ada dapat bantuan dari pemerintah ambil anu aja nah ada umpat misalnya ada orang pengajian misalnya ya kalau ada orang macam-macam keselamatan atau orang bagi daging kurban kadang-kadang mengambil kurang dapat kebaikan ya Allah dan kurang mendapat kebaikan dari orang lain kurang kayak mana memberi kada hadir nah gitu. Jadi perlu juga kita nih ya kalau berjinak-jinakan deh cuman dalam hal kebaikan wallahu alam bissawab. Kitab sebutingnya sedikit nah. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala nomor 13 Nabi nomor 13 yaitu ngaran sidin Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau tidak salah Nabi Syuaib ini bintuha Nabi Musa, mertua Nabi Musa. Nabi Syuaib diutus Allah kepada penduduk negeri Madian, ngaran negerinya negeri Madian, yang terkenal sangat curang dalam timbangan. Bila berdagang menimbang barang curang. Jika mereka menjual, mereka akan mengurangi takaran dan timbangan ya. Dan jika mereka membeli, mereka meminta lebihkan. Hendak berujung banyak kisahnya nih. Tapi dengan cara yang tidak dihalalkan. Bila batu tukar barang lebih bang ya banyak bang barangnya ya. Tapi pas menjual barang itu kena dikuranginya takaran dan timbangannya. Maka ada kalau ayatnya di Quran dah. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi al mutaffifin. Wailun itu ada yang mengatakan bersangatan azab. Ada ini ulun membaca ayatnya lah, ayat ada boleh nama mengurangi takaran timbangan deh. Wailun itu ada mengatakan bersangatan azab, ada mengatakan satu jurang di dalam neraka jahanam. Seandainya diandak gunung-gunung dunia nih di neraka jahanam itu nisya meleleh gunung-gunung dunia ini, gunung-gunung batu karena panasnya. Nah itu wailun lah, celaka. Lil mutaffifin bagi orang-orang yang siapa al mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastaghfun. Ya nang apabila
mereka itu menukar manakar, menimbang, menjuali orang nih. Kian adalah apabila ini menukar bukan menakar. Apabila menukar membeli barang, mereka minta lebihi bang ya. Wa iza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila mereka menakar, menimbang, nak menjual pulang, yukhsirun, mereka itu mengurangi takaran dan timbangan, diculasinya orang. Nah itu pacangan masuk neraka jahanam lamun kada bertaubat. Jadi jadi pedagang ya kalau ada nang bagus, ada nang lebih bagus lagi. Nang bagus napa? Ya lamun sakilo juga kata ya Allah. Bila batunya sekilo, gulanya sekilo juga kata nah. Nah, tuh bagus gitu, jujur. Kada termasuk nang celaka. Nang bagus lagi, nang lebih bagus lagi, ya berarti sedikit gulanya. Nah, supaya tabarat sedikit, panas sedikit ya Allah timbangannya. Dan itu kada rugi, bersedekah ya Allah sedikit. Nah kayak itu. Mereka diguncang dengan gempa bumi dan tiupan angin yang sangat panas sehingga mereka musnah. Maksudnya setelah didakwahi oleh Nabi Syuaib penduduk itu supaya beriman kepada Allah, supaya jangan lagi berbuat curang dalam berdagang, tapi mereka itu kada masih, lalu dapat bala musnah, mati berataan, goncang gempa bumi, tiupan angin. Nabi Syuaib dan pengikutnya selamat dari azab tersebut, sehingga Nabi Syuaib bermukim lama di negeri Madian itu. Dan pada akhirnya Nabi Syuaib bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Allah Ta'ala mengutus Nabi Syuaib kepada penduduk Al-Aikah, nama daerah, agar mereka beriman. Namun mereka menentangnya. Kemudian Allah menurunkan azab yang di dalam Al-Quran dikenal dengan sebutan Yaumuz Zullah. Jadi banyak nang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad deh, bila didakwahi kada masih berdoa Nabi itu turun bala. Banyak nabi-nabi nang sebelum Nabi Muhammad nih. Nah, ujar ulama kita, Nabi Muhammad SAW sidin kada pernah mendoakan supaya dapat bala atau kada pernah sidin berdoa supaya dapat bala, dapat musibah orang-orang nama musuhi sidin tah. Nah sampai nang sidin dilempari dengan batu tah. Kan malaikat gunung kalau menawarkan supaya gunung itu ditimpakan kepada orang yang melempari Nabi. Ujar Nabi, jangan. Aku mengharapkan ada kena keturunannya yang beriman kepada Allah. Bahkan Nabi kita mendoakan kebaikan. Beri petunjuklah mereka kada tahu. Nah, jadi setiap dan disebutkan dalam hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Ada ujar Nabi kita bersabda, setiap nabi itu ada doa nang harap, doa nang sapu jagat, doa nang hebat benar. Nabi-nabi nang selain aku jar Nabi Muhammad, mereka itu sudah menggunakannya di dunia. Makanya Nabi Nuh kan berdoa supaya matian kaum yang kafir matian. Nabi Lut kayak itu juga, mungkin Nabi Syuaib kayak itu juga. Aku jar Nabi Muhammad, doa nang harap nang ada diberikan kepada aku tuh aku kan gunakan di dunia, aku simpan di akhirat. Untuk kenapa? Untuk menjadi syafaat bagi umatku.
Wah itu hebatnya Nabi Muhammad. Ibaratnya tuh nang tapakainya tuh nang bagus banget ini di akhirat, nang perlu banget di akhirat. Di dunia ini kan usah dipakai itu. Nah itu hebatnya Nabi kita Muhammad. Nang lain nabi-nabi nang lain berdoa ya Allah, Allah hancur kaumnya nang kafir, binasa, matian. Nabi kita Muhammad sidin nabi yang an-nabiyur rahmah, nabi yang kasih sayang dan nabi yang bijaksana, nabi yang jenius. Sidin aku simpan sidin doaku itu nanti di akhirat menjadi syafa'atul uzma indallah, syafaat yang besar di sisi Allah. Yang waktu di akhirat nanti nabi kita aja nang wani dan mampu bepandir dengan Allah Subhanahu wa taala ketika nabi-nabi yang lain malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ya nang analaha nah terus nomor 14 Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub, Nabi bubuhan Bani Israel nih. Nabi Musa bersama Nabi Harun, dan sana sini Nabi Harun. Nabi Harun ini jubirnya, juru bicara Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini sidin orang fasih dalam bebandir. Karena waktu lagi halus sidin tamakan bara api ya kalau tamakan bara api kisahnya, lalu luyuh. Nah, makanya kan ada doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul paculakan, uqdatan nang ibaratnya nang tak ikat. Uqdatan tuh kayak buhul, ibarat itu buhul. Uqdatan min lisani daripada lidahku nih, supaya yafqahu qauli mereka, supaya mereka itu paham apa yang aku ucapkan. Diutus Allah kepada Fir'aun. Ada yang mengatakan kenapa disebut dengan Fir'aun. Fir'aun itu gelar namanya, kalau bahasa ini ada namanya Raja Ramses ya. Fir itu lari ya rasanya. Fir lari. Aun pertolongan Allah. Orang yang lari daripada pertolongan Allah. Makanya Fir'aun ada juga mengatakan itu. Fir itu kan lari. Aun itu pertolongan, lagi daripada pertolongan Allah. Untuk kenapa? Untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Padahal dalam ilmu Allah Fir'aun itu kafir untuk selama-lamanya. Tetap aja Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Dan mendakwahi Fir'aun pun dengan lembut-lembut. Faqula lahu kayak itu kah? Qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qaulan layyinan. Katakanlah wahai Nabi Musa dan Nabi Harun bagi Firaun qaulan layyinan, perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali si Firaun mengambil peringatan atau takut kepada Allah. Tatap juga tah nang walaupun kepada rezim yang diktator ya Allah, yang kejam, yang zalim, tetap disuruh Nabi Musa menyampaikan dakwah dengan secara lemah lembut. Nya sekasar-kasarannya orang lah kadakonnya dikasari. Pastinya hendak dilembuti juga. Tetapi tetap dalam ilmu Allah Fir'aun ini mati hal keadaan kafir. Dan agar melepaskan Bani Israel, karena bubuhan Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun yang maulah nang piramid nang di Mesir itu kan, itu bubuhan Bani Israel. Kalau Fir'aun ini sukunya suku Kipti namanya, Kipti suku Kipti, bukan daripada Bani Israel. Nah, itu banyak menelan korban jar hari nang mulah nang piramid nang di Mesir itu. Kenapa li Firaun itu? Dari perbudakan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa bergelar kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap aja bang lah kada kau melihat zat Allah. Kada kau melihat zat Allah Nabi Musa nih.
Cuman kau bepandi lawan Tuhan aja, munajat lawan Tuhan aja. Makanya aja kisahnya ya Allah, Nabi Musa ini ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, ketika ketemu dengan Nabi Muhammad di waktu Isra Mi'raj, berapa aja Tuhan memberikan kewajiban 50. Bublik ya. Minta keringanan kepada Allah bublik Nabi kita nih. Batu pulang tetamu pulang Nabi Musa kala berapa jar? Jadi kurangi 5. Bublik pulang ya. Bisa kalinya Nabi Musa itu kenyamanan melihat wajah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya raja melihat zat Allah. Karena Nabi Musa ini sini hendak benar melihat zat Allah. Karena kawan barang melihat orang nang pernah melihat zat Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Nabi Musa mengambil kesempatan begitu lezatnya memandang wajah Nabi Muhammad, karena wajah Nabi Muhammad melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan diturunkan kepadanya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kisah Nabi Musa sangat banyak disebut di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah banyak. Karena orang-orang Yahudi yang mendiami Madinah yang di zaman Nabi Muhammad sering menanyakan perihal Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi yang di kota Madinah rancak bertakon Nabi Muhammad. Ada yang bertakonnya atau kada tahu, ada yang bertakon mau uji. Karena orang Yahudi ini ibaratnya ini tuh sebenarnya tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Kadang-kadang ditesnya sama aja Bang yang di dalam kitab Taurat nih. Berarti ini bujur Nabi nih. Tapi kadang-kadang Nabi imannya, kadang-kadang Nabi iman. Ingin situ kan lah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.